Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihimin. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat hidayahnya kepada semua sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan pada kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang kedahsyatan sabar. Sabar sendiri dalam bahasa Arab yang artinya yaitu menahan diri dari segala perkara yang buruk, menahan diri dari sifat ego, menahan diri dari sifat iri, dengki, penyakit hati yang nantinya akan merusak jiwa kita, yang akan mengotori hati kita, teman-teman. Maka dari itu, sabar sangat bermakna. Sabar sangat penting bagi kehidupan kita. Apabila kita mendapatkan cobaan, maka kesabaranlah yang akan menuntun kita besok di hari kiamat, teman-teman. Apabila kalian sabar, apabila kalian mau bersabar, maka kalian akan dijamin selamat fid dunya hadal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah jelas teman-teman dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, apabila kita mau bersabar, sabar dalam menghadapi apapun dan juga menjaga sholat kita, maka Allah sendiri yang akan menolong kita. Allah sendiri yang turun langsung menolong kita dalam keadaan apapun, baik kita dalam mendapat musibah, mendapat cobaan maupun sebagainya. Jadi untuk itu teman-teman, apabila kita dicaci maki seorang, apabila kita dihina, maka sabarlah yang akan menuntun kita. Kita harus sabar menerima apapun, sabar dalam menghadapi apapun. Dan dikisahkan teman-teman, pada zaman Rasulullah dahulu ada seorang si buta yang tidak bisa melihat. Beliau setiap hari selalu berjalan kaki mengelilingi di sekitar kota Makkah. Dan pada suatu ketika Rasulullah melihat si buta itu sedang kelaparan, maka dibawakanlah semangkuk makanan untuk si buta itu. Dan ketika berbincang-bincang Rasulullah dengan si buta itu, maka Rasulullah tidak memperkenalkan, dan si buta itu tidak tahu kalau yang di hadapannya adalah Rasulullah. Karena pada saat itu si buta masih Yahudi, keturunan bangsa Yahudi. Maka apa yang terjadi itu teman, ketika Rasulullah menyuapkan sesendok makan kepada si buta tersebut, maka apa yang dilontarkan kepada si buta? Si buta selalu mencaci maki Rasulullah. Si buta selalu menghina Rasulullah karena kebencian si buta tersebut kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ketika Rasulullah dihina, dicaci maki, Rasulullah tidak langsung marah, namun Rasulullah selalu tersenyum. Dengan senyuman manisnya, maka si buta tersebut tidak tahu bahwa yang diajak berbicara itu adalah Rasulullah. Setiap hari Rasulullah datang mengasih semangkuk makan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW wafat, apa yang terjadi teman? Si buta masih menunggu seseorang yang membawa makan, dan datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa semangkuk makanan. Karena setiap hari yang menyepi adalah Rasulullah, maka ketika Rasulullah SAW sudah wafat,
Si buta tersebut menanyakan, kenapa tangan ini kok berbeda, tidak seperti yang aslinya. Maka dengan berat hati Abu Bakar menjawab pertanyaan si buta dengan menangis. Sesungguhnya wahai si buta, yang setiap hari engkau dikasih makan itu adalah Rasulullah, pemimpin umat Islam. Dengan menangis sejati-jatinya si buta tersebut mengakui kesalahan. Dia meminta maaf kepada Rasulullah. Akan tapi apa yang terjadi? Rasulullah sudah wafat. Tidak ada yang bisa dilakukan Rasulullah kepada si buta tersebut. Maka itu adalah menjadi pembelajaran buat kita semua, teman-teman. Bagaimana kesabaran seorang baginda Rasulullah menghadapi cobaan yang amat berat. Untuk itu, maka kita sebagai umat Islam, maka harus sabar dalam menghadapi apapun, teman-teman. Dan diantaranya tentang mengenai sabar, yaitu yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Memang berat, teman-teman. Saat kita taat kepada Allah SWT, pasti banyak sekali cobaan. Nah, maka dari itu kita harus sabar. Sabar dalam ketaatan yaitu dengan cara menghindari rasa malas. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan puasa, dengan ibadah sholat, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan perintah orang tua, menjalankan perintah agama, dan lain sebagainya. Maka kita harus sabar dalam ketaatan, teman-teman, supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Ini adalah kesabaran yang sangat berat, yang amat berat dilakukan oleh manusia, teman-teman. Apabila seseorang hamba dikasih cobaan, maka apabila dia tidak mempunyai iman yang kuat, maka hamba tersebut akan mudah putus asa, akan menyalahkan Allah, akan menyalahkan orang lain. Itu adalah perkara yang salah, teman-teman. Apabila kita diberi cobaan, seperti yang dikatakan Rasulullah, beliau menjawab, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dengan segala kebutuhannya. Nah itu, teman-teman, apabila kita diberi cobaan, maka kita harus bersabar, kita harus terima. Karena apa? Allah tidak akan memberikan cobaan yang amat berat di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Itu sudah jelas, teman-teman. Jadi apabila teman-teman dikasih cobaan, dikasih ujian yang sangat berat, maka solusinya adalah dengan bersabar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ini adalah satu-satunya sabar yang sangat berat juga dilalui oleh manusia. Kenapa begitu? Coba kita bayangkan, apabila kita melakukan kebaikan ini ibarat sebuah jalan nih. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka jalan tersebut akan berkelok-kelok, teman-teman, akan sangat berbelit-belit. Apabila kita dalam melakukan kemaksiatan, jalan itu lurus, lempeng, tidak ada halangan apapun. Itu adalah salah satu cobaan, teman-teman. Cobaan dari Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mau bersabar dan ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah itu, apabila kita diberi cobaan tentang kemaksiatan, maka solusinya adalah kita bersabar, menahan dari sifat apapun, menahan dari sifat yang tercela dengan cara bersabar. Begitulah dahsyatnya kesabaran, teman-teman. Semoga kita tergolong umat yang taat, umat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, jiwa kita memerlukan asupan yang sangat banyak, asupan rohani, siraman hati, siraman kolbu. Supaya apa? Supaya kita bisa bersabar, supaya kita bisa mudah menerima, mudah bersyukur, mudah menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita sholawatan terlebih dahulu supaya kita diberi syafaat oleh Rasulullah dan diberi keselamatan besok di hari akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Begitu damainya, teman-teman, saat kita sholawat, saat kita melantunkan lafaz-lafaz Allah. Sungguh tentram hati kita,
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu murni dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, besok kita berjumpa lagi. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.